Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas analisis portofolio dan investasi. Dengan cara pertama adalah mencari saham-saham yang akan kita butuhkan untuk kebutuhan analisis di Yahoo Finance. Dengan cara mengetik nama saham yang dicari pada tempat pencarian di Yahoo Finance. Setelah ditemukan, maka kita tentukan periode data yang dibutuhkan, ya, mencari tahun, bulan sesuai dengan kebutuhan. Yang perlu dipahami untuk kebutuhan analisis investasi dan portofolio yang optimal ini, misalnya jika kita membutuhkan data dari tahun 2017, maka kita membutuhkan data akhir tahun 2016 untuk menghitung returnnya, baik itu return saham individu maupun return pasar, ya, yang diperoleh dari indeks harga saham gabungan. Nah, kita juga bisa mencarinya di Yahoo Finance ini. Setelah diketemukan datanya, selanjutnya di-download. Nah, file yang terdownload versinya di Excel adalah CSV, sehingga kita perlu mengolahnya dalam bentuk XLS. Nah, ini adalah prosesnya. Dari CSV akan menjadi file Excel yang akan terbentuk dalam kolom dan baris, sehingga selnya terisi semua kebutuhan data yang dibutuhkan untuk analisis portofolio optimal dan mudah dihitung dengan menekan rumus-rumus Excel. Jika belum dikonversi ke Excel, kita akan kesulitan, ya. Nah, ini adalah proses konversi dalam bentuk Excel, sudah masuk ke dalam baris dan kolom di Excel sesuai kebutuhan. Data yang terekam di sini satuannya masih jutaan, ya, sehingga kita perlu memindah ke ke sheet yang lain agar kita lebih mudah merubah dari satuan jutaan pada awalnya dengan cara membagi data awal dengan angka 1 juta. Setelah itu mencari data indeks harga saham dengan kode JKSE, Jakarta Composite Index. Ya, dengan periode yang sama dengan data pencarian saham yang kita download sebelumnya, agar kita bisa memasangkan antara return saham individu dengan return pasar. Ya, setelah diketahui periodenya, ya, periode yang sama dengan waktu mendownload saham individu, ya, harga saham, maka, ya, download akan diperoleh file yang sama dalam bentuk CSV, ya, sehingga kita perlu melakukan langkah yang sama dengan mengkonversikan CSV ke dalam Excel, sehingga nanti lebih mudah diolah dengan menggunakan Excel yang datanya masuk dalam baris dan kolom, mengisi setiap sel-sel yang ada pada baris dan kolom tersebut. Ya, langkahnya sama, ya, kita copy dulu, kemudian kita masuk ke sheet yang lain, ya, untuk membagi
harga saham yang kita peroleh tersebut dengan nilai 1 juta rupiah, agar data yang kita persiapkan untuk diolah itu sudah sama satuannya dengan harga saham individu, ya. Karena begitu kita download tadi CSV ke Excel, angkanya dalam satuan jutaan. Selanjutnya kita akan mencari data berupa sertifikat Bank Indonesia SBI yang kita keluar dulu dari Yahoo Finance untuk masuk ke Google dan mencari data yang ada di Badan Pusat Statistik. Yang kita butuhkan adalah SBI pada tahun yang sama dengan kebutuhan analisis data yang sudah kita download sebelumnya, baik download harga saham individu maupun harga indeks harga saham gabungan JKSE tadi. Ya, setelah diketemukan, di-download, setelah data diperoleh, baik data harga saham, indeks harga saham gabungan, kemudian SPI, selanjutnya kita membahas tiap tahap dalam analis portofolio ini. Yang pertama adalah menghitung actual return individual. Ya. Nah, disinilah kenapa kita tadi membutuhkan 1 tahun sebelumnya, karena di sini ada rumus harga saham pada periode T dikurangi dengan harga saham pada periode T-1 dibagi dengan harga saham pada periode T-1. Nah, ini untuk menghitung actual return individu. Selanjutnya, langkah kedua adalah menghitung actual return market dari harga saham gabungan, indeks harga saham gabungan yang kita download tadi dalam kode JKSE di Yahoo Finance. Dengan rumus indeks harga saham gabungan periode ke T dikurangi dengan indeks harga saham gabungan pada periode T-1 dibagi dengan indeks harga saham pada periode T-1. Langkah ketiga adalah menghitung actual risk free atau RF dengan cara membagi RF dibagi 12 karena satuannya adalah bulanan. Sementara data yang kita peroleh tadi satuannya adalah tahunan. Nah, jadi sini dibagi dengan angka 12 untuk mendapatkan nilai RF dalam satuan bulanan. Langkah keempat yaitu menghitung excess return dengan rumus RI min RF atau actual return dikurangi dengan RF. Nah, ini adalah dari Excelnya dengan menggunakan sheet RI dikurangi sheet RF. Ya, ini bentuknya seperti itu. Silakan dicoba. Kebutuhan analisis excess return tersebut kita tengok data RI seperti apa dan RF seperti apa, ya. Setelah itu masuk langkah kelima, menghitung expected return untuk individual, market, dan risk free dan juga excess return. Berikut ini adalah cara mengoperasikannya dengan menggunakan Microsoft Excel, ya, bisa dilihat rumusnya seperti apa. Expected return dihitung dengan mencari rata-rata return saham individu dengan rumus Excel average dan kemudian di blok sel atau kolom yang dimaksud. Langkah keenam adalah menghitung variance individual. Dalam rumus Excel adalah var.p untuk Excel versi terbaru. Kalau versi lama ya var gitu aja. Setelah mengetikkan var atau rumus varian di Excel, kemudian blok data actual return pada masing-masing saham.
Langkah ketujuh, menghitung alfa dan beta dengan rumus intercept dan slope dari Microsoft Excel. Ini adalah cara untuk mendapatkan alfa dan beta dengan memanfaatkan sel return individu dan juga return pasar. Karena alfa dan beta di sini diperoleh dari variabel return individu dan return pasar. Dengan memanfaatkan rumus dari Excel, maka kita bisa langsung mendapatkan alfa dan beta pada tiap-tiap saham yang diteliti. Ini adalah rumus-rumusnya, ya. Begitu rumus dihitung, dituliskan, kemudian di copy pada tiap-tiap kolom. Langkah ke-8, menghitung varian residual atau unsystematic risk saham individu dengan menggunakan Microsoft Excel juga, dengan data beta dan data varian saham individu, maka akan diperoleh unsystematic risk seperti yang tercantum dalam pengoperasian rumus yang ada di Excel ini. Langkah ke-8 adalah menghitung nilai AI, BI, dan CI untuk analisis portofolio optimal. Ya, dibutuhkan data beta, unsystematic risk, kemudian ada excess return, maka nilai AI, BI, dan C atau ABC untuk analisis portofolio yang optimal akan diperoleh dengan rumus Excel. Ya, bisa dilihat seperti apa rumus Excelnya. Berikutnya, langkah ke-10, menghitung excess return to beta dengan cara membagi excess return to beta tiap emiten dibagi dengan expected return. Nah, ini rumus yang ada membutuhkan data beta dan expected return. Langkah ke-11, mengurutkan saham berdasarkan IRB. Kita sortir dengan mencari nilai IRB yang paling besar. Nah, di sini diperoleh kondisi optimal dan tidak optimal. Selanjutnya, langkah ke-12 adalah menentukan cut off point dengan mencari nilai CI yang maksimal. Selanjutnya, kita akan mensortir kolom IRB dari terbesar ke terkecil sehingga diperoleh data seperti yang tercantum di Excel tersebut. Langkah ke-13, menentukan saham yang termasuk dalam portofolio optimal dengan cara mencari nilai IRB yang lebih besar dari C, maka disebut optimal. Yang kurang dari C berarti tidak optimal. Ini adalah hasil sortirannya, di mana nomor urut sudah bukan didasarkan atas nomor urut pertama, tapi sudah didasarkan atas nilai IRB yang paling besar, yaitu saham HMSP dengan IRB 0,0538. Langkah ke-14, menghitung expected return dan varian portofolio optimal. Untuk kebutuhan langkah ke-14 tersebut, maka perlu dikelompok-kelompokkan dalam kolom-kolom tersendiri seperti yang tercantum di dalam Excel. Kemudian lihatlah rumus-rumus yang ada dan bisa langsung dipraktekkan. Selamat mencoba rumus-rumus analisis portofolio yang optimal dengan menggunakan Microsoft Excel. Selamat belajar, semoga sukses dalam analisis portofolio yang optimal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.